Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan anggota Titi Hardianti, Dewiyanti, dan Oktiana Nurul Huda. Di sini kami akan menjelaskan mengenai penerapan sistem teknologi informasi perbankan. Sistem informasi dalam dunia perbankan menjadi suatu keniscayaan yang artinya kemajuan suatu sistem perbankan sudah tentu ditopang oleh peran teknologi informasi. Semakin berkembang dan kompleksnya fasilitas yang diterapkan perbankan untuk memudahkan pelayanan, semakin beragam dan kompleks adopsi teknologi yang dimiliki oleh suatu bank. Penerapan teknologi ini untuk memudahkan operasional internal bank juga bertujuan memudahkan pelayanan terhadap nasabah. Pada saat ini, teknologi informasi sudah begitu canggih dan memegang peran penting di dalam berbagai bidang, termasuk bisnis perbankan. Bisnis perbankan sangat memengaruhi ekonomi dunia saat ini, terlebih perkembangannya yang begitu pesat dan penting sejak ditemukan komputer pada tahun 1955. Pada awalnya, bisnis perbankan hanyalah sebuah jasa tempat pertukaran mata uang, kemudian berkembang menjadi jasa penitipan uang, tempat peminjaman uang. Dibangunnya sistem informasi Biro Kredit Nasional oleh Bank Indonesia ditujukan untuk mengantisipasi resiko kredit yang mungkin muncul apabila salah seseorang debitur mengajukan pinjaman di salah satu bank padahal pinjaman di bank lain belum lunas. Hal ini dibutuhkan kesinergian dan up-to-date-nya informasi antar bank sehingga hal tersebut dapat terhindarkan operasional yang real time. Antar bank juga telah menjadi tuntutan bagi dunia perbankan karena hal ini menjadi salah satu materi bagi pelayanan yang berkompetensi dalam memasarkan produk perbankan. Pengiriman uang transfer antar bank, outlet otomatis atau ATM, hal ini menjadikan patokan penilaian bagi para nasabah umumnya dalam melakukan transaksi dalam segi pelayanan. Dengan demikian, bisnis perbankan harus ditunjang keefisienan operasional jika ingin bersaing di dalam dunianya, dan hal ini harus ditunjang dengan sistem yang terintegrasi yang termuat dalam suatu teknologi informasi. Yang pertama yaitu konsep dasar penerapan sistem teknologi informasi. Ada makna penerapan teknologi informasi perbankan. Penerapan teknologi informasi untuk bidang perbankan sangat penting karena hampir seluruh mekanisme dalam pelaksanaan dan pemrosesan data bank dalam bentuk informasi yang hanya dapat diselesaikan dengan teknologi informasi. Teknologi informasi adalah teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, dan memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, pemerintah, dan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Teknologi informasi tidak hanya terbatas bagi teknologi komputer, software, atau hardware yang digunakan untuk memproses atau menyimpan informasi, tetapi juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi. Menurut Martin, ada 6 fungsi teknologi informasi, yaitu yang pertama, menangkap atau capture.
atau menginput, yaitu misalnya menerima inputan dari mic, keyboard, scanner, dan lain-lain. Yang kedua itu mengolah atau processing, yaitu memproses data masukan yang diterima untuk menjadi informasi. Pengolahan dan pemrosesan data dapat berupa mengonversi, menganalisis, dan menghitung atau kalkulasi. Yang ketiga, menghasilkan generating, yaitu menghasilkan atau mengorganisasikan informasi ke dalam bentuk yang berguna atau laporan yang dapat dimengerti oleh orang lain, misalnya seperti laporan, tabel, grafik, gambar, dan lain-lain. Yang keempat itu menyimpan atau storage, yaitu merekam atau menyimpan data dan informasi dalam suatu media yang dapat digunakan untuk keperluan lain, misalnya menyimpan ke hard disk, flash disk, type, dan lain-lain. Yang kelima yaitu mencari kembali atau retrieval, menelusuri dan mendapatkan kembali informasi atau mengopi data dan informasi yang sudah tersimpan, misalnya mencari data nasabah yang sudah disimpan sebelumnya. Dan yang keenam, mentransmisi atau transmission, yaitu mengirim data dan informasi dari suatu lokasi ke lokasi lain melalui jaringan komputer. Yang kedua, tren produk sistem informasi perbankan. Pemanfaatan teknologi merupakan keharusan bagi dunia perbankan karena sangat potensial dalam pengembangan dan penyediaan berbagai produk baru atau fasilitas pelayanan jasa perbankan. Electronic Fund Transfer atau EFT merupakan salah satu contoh inovasi yang mendasar dalam teknologi sistem informasi di dalam perbankan. Contoh-contoh produknya antara lain Automated Teller Machine atau ATM, lalu Point of Sales atau POS, lalu Electronic Home Banking, biasa disebut sebagai Internet Banking atau Money Transfer Network. Bank Indonesia mengeluarkan regulasinya pada tahun 1995 yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 27/64/Caps/Dir dan Surat Edaran Bank Indonesia nomor 27/9/UPPB tentang penggunaan teknologi sistem informasi perbankan tanggal 31 Maret 1995. Bank Indonesia juga mengeluarkan buku panduan pengamanan penggunaan teknologi sistem informasi oleh bank sebagai lampiran dari SKDBI dan SEBI tersebut. Dalam bab 1 buku panduan tersebut disebutkan bahwa dalam rangka penggunaan TSI terdapat risiko yang bersifat teknis dan khusus yang berbeda dengan penggunaan sistem manual. Risiko yang dimaksud antara lain: yang pertama, risiko yang dapat terjadi dalam tahap perencanaan dan pengembangan sistem. Yang kedua, risiko kekeliruan dalam tahap pengoperasian. Yang ketiga, risiko akses oleh pihak yang tidak berwenang. Yang keempat, risiko kerugian akibat terhentinya operasi TSI secara total atau sementara sehingga mengganggu kelancaran operasional bank. Yang kelima, risiko kehilangan atau kerusakan data. Saat ini, bank retail di Indonesia memiliki produk dan layanan tabungan, deposito, giro, kartu debit, kartu kredit, dan perdagangan banknotes atau falas, dan sebagainya. Lalu, sistem informasi perbankan. Yang pertama, sistem jasa perbankan. Menurut Rose, jasa-jasa keuangan yang diberikan oleh bank kepada masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, jasa bank yang berkembang dalam sejarah terdiri dari yang pertama, carrying out currency exchange, yaitu melakukan perdagangan mata uang satu negara, misalkan rupiah, dengan mata uang negara lain, misalkan dolar. Yang kedua, discounting commercial notes and making business loans, yaitu memberikan pinjaman pada pelaku bisnis yang ingin mendirikan dan memperluas usahanya. Yang ketiga, offering swings deposit, yaitu memberikan jasa simpanan dana dengan tujuan untuk meningkatkan dana yang dapat dipinjamkan kembali kepada masyarakat.
Layanan simpanan di bank ini disertai bunga dengan periode mingguan, bulanan, atau tahunan bergantung pada tingginya tingkat suku bunga. Yang keempat itu safekeeping of valuables, yaitu memberikan jasa simpanan barang-barang berharga seperti emas dan surat-surat berharga yang dimiliki oleh masyarakat dengan tujuan keamanan. Yang kelima, supporting government activities with credit, yaitu kemampuan bank dalam menggerakkan sejumlah besar dana dan Selanjutnya yaitu B. Jasa bank yang berkembang saat ini. Berdasarkan perkembangannya, jasa bank yang berkembang saat ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada granting consumer loans, yaitu menitikberatkan pada konsumen untuk meningkatkan depositonya agar dapat membantu mendanai pinjaman perusahaan besar. Yang kedua ada financial advising, yaitu penasihat keuangan nasabah bank, terutama ketika akan melakukan kredit, menyimpan, dan menginvestasikan dananya. Saat ini, beberapa bank telah menawarkan jasa penasihat keuangan atau financial advisory service. Yang ketiga ada cash management, yaitu menangani pengumpulan dan pengeluaran uang untuk perusahaan bisnis, serta menginvestasikan surplus uang ke dalam sekuritas dengan bunga jangka pendek. Yang keempat yaitu ada offering equipment leasing, yaitu dengan menyewakan barang kepada nasabah bank. Yang kelima ada making ventura capital loans, yaitu mendanai biaya pendirian perusahaan baru, terutama dalam industri teknologi tinggi atau high-tech industry. Untuk mengurangi resiko, pengelolaan modal perusahaan dilakukan bersama antara anak perusahaan bank induk dan investor. Yang keenam ada selling insurance service, yaitu memberikan jasa asuransi jiwa kepada nasabah yang menerima pinjaman, sehingga menjamin pengembalian pinjaman jika nasabah meninggal atau bangkrut. Yang ketujuh yaitu ada selling retirement plans, yaitu mengelola retirement plans yang disediakan oleh sebagian besar pebisnis untuk karyawan yang telah mencapai masa pensiun atau tidak mampu untuk bekerja lagi. Yang kedelapan ada offering security brokerage investment service, yaitu menawarkan kesempatan kepada nasabah untuk membeli saham, obligasi, dan surat berharga individu lainnya tanpa harus mendatangi pendatang sekuritas. Yang kesembilan yaitu ada offering mutual funds atau annuities, yaitu menawarkan produk reksadana dan simpanan hari tua. Simpanan hari tua terdiri atas simpanan berjangka panjang yang menjanjikan pembayaran aliran pendapatan bagi pemegangnya. Reksadana merupakan produk investasi yang dikelola secara profesional dengan menjual saham, obligasi, dan sekuritas lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ke-10 ada offering investment and merchant banking service, yaitu mengidentifikasi target market yang mungkin dilakukan untuk membiayai akuisisi perusahaan lain, menjual surat-surat berharga, dan menawarkan jasa hedging untuk melindungi nasabah dari resiko fluktuasi harga mata uang dan tingkat suku bunga dunia. Yang ke-11 yaitu ada convenience the sum total of all banking service, yaitu melakukan berbagai inovasi terhadap produk dan jasa yang ditawarkan kepada nasabahnya. Usaha ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan keuntungan perusahaan, tetapi juga untuk meningkatkan kepuasan nasabahnya sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Selanjutnya yaitu 2. Sifat operasional aplikasi atau product operation.
Perbankan bekerja sama dengan bidang teknologi informasi untuk membangun sistem informasi perbankan dengan membuat aplikasi khusus yang dapat mempermudah semua proses transaksi. Untuk melihat sifat operasional aplikasi, hal-hal yang diukur adalah berhubungan dengan teknis, analisis, perancangan aplikasi, dan arsitekturnya. Seorang pakar Inggris bernama Miss Cole merumuskan kualitas produk operation sebagai berikut. A. Correctness atau kebenaran. Correctness atau kebenaran yaitu sejauh mana suatu aplikasi memenuhi spesifikasi dan objektivitas dari user. Dalam hal ini, yang harus diperhitungkan adalah sejauh mana pengembang internal ataupun eksternal vendor dapat mengetahui kebutuhan bisnis, business requirement. Dalam hal ini, mereka harus mengerti bahwa ada beberapa perbedaan signifikan antara arsitektur bank konvensional dengan arsitektur bank syariah. Yang B, ada reliability atau keandalan. Reliability atau keandalan yaitu kemampuan sebuah aplikasi melaksanakan kemampuan sesuai dengan fungsinya dan ketelitian yang akurat. Yang C, ada efisiensi atau efisien. Efisiensi yaitu seberapa besar kapasitas parameter yang mendukung modul-modul yang saling berkaitan untuk memudahkan user membuat turunan produk. Interfacing antar modal serta interfacing terhadap aplikasi lain yang mungkin dihubungkan untuk mendukung suatu transaksi. Yang D, ada integrity atau integritas. Integrity yaitu sejauh mana akses ke aplikasi dan data oleh pihak yang tidak berhak dapat dikendalikan, seberapa tinggi akurat dan tinggi security yang dimiliki. Yang E, yaitu ada usability atau kegunaan. Usability yaitu menentukan sejauh mana kemudahan user mempelajari, menggunakan, dan mengerti output yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu 3. Kemampuan aplikasi dalam menjalani perubahan atau product revision. Dalam perjalanan suatu usaha, sering terdapat perubahan-perubahan, baik dari sisi strategi maupun perubahan yang diakibatkan oleh regulasi. Beberapa faktor pokok yang harus dipertimbangkan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada maintainability atau pemeliharaan. Maintainability yaitu usaha untuk menemukan perbaikan dari kesalahan atau error, ataupun usaha untuk melakukan perubahan. Usaha yang diperlukan untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan, error, dalam software. Maintainability juga disebut sebagai pemeliharaan sistem. Yang B, ada flexibility atau sedang. Flexibility yaitu usaha untuk melakukan modifikasi, terutama terhadap aplikasi yang berhubungan dengan hal-hal operasional. Yang C, ada testability. Testability yaitu usaha untuk menguji atau memastikan suatu aplikasi telah sesuai dengan kebutuhan bisnis, business requirement, comply dengan regulasi yang ada, dan sebagainya. Testability adalah salah satu faktor kualitas software. Semakin tinggi testability, semakin baik kualitas software. 5. Daya adaptasi software terhadap lingkungan baru atau product transition. Pencepatan teknologi informasi semakin hari terasa semakin cepat. Perubahan-perubahan terjadi mulai dari operating system yang hampir setiap tahun mengeluarkan versi baru. Software pendukung delivery channel ataupun hardware yang terus dikembangkan untuk mengembangkan aplikasinya,
sehingga dapat beradaptasi terhadap lingkungan baru. Delivery channel merupakan salah satu faktor yang harus diperhitungkan dalam pengembangan bisnis pada masa depan karena arah perbankan dunia menuju sistem cyber banking atau bank maya. Untuk mengantisipasi hal tersebut, bank perlu memerlukan pengujian terhadap aplikasi. Apakah aplikasi yang bersangkutan sanggup melakukan hubungan dengan aplikasi lain dalam platform yang berbeda atau interoperability, baik secara langsung maupun dengan perantara lain atau middleware. Selanjutnya yaitu C, berbagai macam teknologi perbankan. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di perbankan nasional relatif lebih maju dibandingkan dengan sektor lainnya. Berbagai jenis teknologinya meliputi automated teller mechanic, banking application system, real-time gross settlement system, sistem clearing elektronik, dan juga internet banking. Saat ini, sebagian besar layanan e-banking atau internet banking terkait langsung dengan rekening bank. Jenis e-banking atau internet banking yang tidak terkait rekening biasanya berbentuk nilai moneter yang tersimpan dalam basis data atau dalam sebuah kartu, yaitu chip dalam smart card. Dengan semakin berkembangnya teknologi dan kompleksitas transaksi, berbagai jenis e-banking atau internet banking semakin sulit dibedakan karena fungsi dan fiturnya cenderung terintegrasi atau mengalami konvergensi. Sebagai contoh, sebuah kartu kredit mungkin memiliki magnetic strip yang memungkinkan transaksi berkaitan dengan rekening bank dan memiliki nilai moneter yang tersimpan dalam sebuah chip. Kadang-kadang kedua jenis kartu tersebut disebut debit card oleh merchant atau vendor. Selanjutnya beberapa jenis teknologi e-banking. Yang pertama ada automated teller mechanic atau yang biasa disebut ATM, yaitu sebuah terminal elektronik yang disediakan lembaga keuangan atau perusahaan lainnya yang membolehkan nasabah untuk melakukan penarikan tunai dari rekening simpanannya di bank, melakukan setoran, cek saldo, atau pemindahan dana. Yang kedua, komputer banking, yaitu sebuah layanan bank yang diakses oleh nasabah melalui koneksi internet ke pusat data bank untuk melakukan beberapa layanan perbankan, menerima dan membayar tagihan, dan lain-lainnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu debit or check card, yaitu kartu yang digunakan pada ATM atau terminal point of sale atau POS yang memungkinkan nasabah memperoleh dana yang langsung didebit atau diambil dari rekening banknya. Yang keempat yaitu direct deposit, yaitu salah satu bentuk pembayaran yang dilakukan oleh organisasi, misalnya pemberi kerja atau instansi pemerintah yang membayar sejumlah dana, misalnya gaji atau pensiun, melalui transfer elektronik. Dana ditransfer langsung ke setiap rekening nasabahnya. Yang kelima yaitu direct payment atau also electronic bill payment, yaitu salah satu bentuk pembayaran yang mengizinkan nasabah untuk membayar tagihan melalui transfer dana elektronik. Dana tersebut secara elektronik ditransfer dari rekening nasabah ke rekening kreditor. Direct payment dari pre-authorized debit, dalam hal ini nasabah harus menginisiasi setiap transaksi direct payment. Selanjutnya yang keenam yaitu electronic bill
Payment and Payment atau yang biasa disebut EBPP, yaitu bentuk pembayaran tagihan yang disampaikan dan diinformasikan ke nasabah secara online, misalnya melalui email atau catatan dalam rekening bank. Setelah penyampaian tagihan tersebut, nasabah dapat membayar tagihan tersebut secara online juga. Pembayaran tersebut secara elektronik akan mengurangi saldo simpanan pelanggan tersebut. Selanjutnya yang ketujuh, yaitu electronic check conversion, yaitu proses konversi informasi yang tertuang dalam cek atau nomor rekening, jumlah transaksi, dan lain-lain ke dalam format elektronik agar bisa dilakukan pemindahan dana elektronik atau proses lebih lanjut. Yang kedelapan, ada electronic fund transfer atau biasa disebut EFT, yaitu perpindahan uang atau pinjaman dari satu rekening ke rekening lainnya melalui media elektronik. Yang kesembilan yaitu payroll card, yaitu salah satu tipe stored value card yang diterbitkan oleh pemberi kerja sebagai pengganti cek yang memungkinkan pegawainya mengakses pembayaran pada terminal ATM atau point of sale POS. Pemberi kerja menambahkan nilai pembayaran pegawai ke kartu tersebut secara elektronik. Yang ke-10 yaitu pre-authorized debit atau automatical bill payment, yaitu bentuk pembayaran yang mengizinkan nasabah untuk mengotorisasi pembayaran rutin otomatis yang diambil dari rekening banknya pada tanggal-tanggal tertentu, dan biasanya dengan jumlah pembayaran tertentu, misalnya pembayaran listrik, tagihan telepon, dan lain-lain. Dana secara elektronik ditransfer dari rekening pelanggan ke rekening kreditor, misalnya PLN atau PT Telkom. Yang ke-11 ada prepaid card, yaitu salah satu tipe stored value card yang menyimpan nilai moneter dan sebelumnya nasabah sudah membayar nilai tersebut ke penerbit kartu. Yang ke-12 ada smart card, yaitu salah satu tipe stored value card yang di dalamnya tertanam satu atau lebih chips atau microprocessor sehingga bisa menyimpan data, melakukan perhitungan, atau melakukan proses untuk tujuan khusus, misalnya validasi PIN, otorisasi pembelian, verifikasi saldo rekening, dan menyimpan data pribadi. Kartu ini bisa digunakan pada sistem terbuka, misalnya untuk pembayaran transportasi publik, atau sistem tertutup misalnya Mastercard atau Visa Networks. Yang ke-13 ada stored value card, yaitu kartu yang di dalamnya tersimpan sejumlah nilai moneter yang diisi melalui pembayaran sebelumnya oleh pelanggan atau melalui simpanan yang diberikan oleh pemberi kerja atau perusahaan lain. Untuk single purpose stored value card, penerbit atau issuer dan penerima acceptor kartu adalah perusahaan yang sama dan dana pada kartu tersebut menunjukkan pembayaran di muka untuk penggunaan barang dan jasa tertentu, misalnya kartu telepon. Selanjutnya yaitu limited purpose card. Secara umum digunakan secara terbatas pada terminal POS atau point of sale
yang teridentifikasi sebelumnya di lokasi-lokasi tertentu. Misalnya vending mechanic di sekolah-sekolah. Adapun multipurpose card yang digunakan pada beberapa penyedia jasa dengan kisaran yang lebih luas, misalnya kartu dengan logo Mastercard, Visa, atau logo lainnya dalam jaringan antar bank.